Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan ditambahkan keimanan kita kepada Allah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari COVID-19 yang beredar pada tahun-tahun sekarang dan tahun kemarin. Dan salawat dan salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya insya Allah taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumil akhir nanti. Selanjutnya itu yang kami hormati Ibu Jahro selaku dosen pengampu mata pelajaran atau mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar kelas PID semester 6. Kami dari kelompok 5 ini sedikit memberikan penjelasan tentang pembelajaran rolling ball yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Fahmi Nur Zamzam, yang kedua Nur Khalifah, yang ketiga Najlah Hidayati, yang keempat Amanatin Nisa, dan yang kelima yaitu Dede Ruhaiti. Selanjutnya yaitu untuk pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian media rolling ball. Apa sih media rolling ball itu? Yaitu merupakan hasil pengembangan dari permainan game online yang telah diciptakan oleh King Company pada tanggal 13 Februari dan kemudian dikelola oleh Saga, dan penggunaannya sudah mencapai 1000 per bulan pada tahun 2016 itu. Dan media rolling ball atau bowling yang sering dikenal di Indonesia itu dengan bola bergelinding, ini terdapat sebuah papan miring yang berwarna yang di bagian bawahnya terdapat 6 buah wadah, yang masing-masing wadah tersebut ada kartu kuis tentang materi yang dipelajarinya dari yang pernah kita pelajari itu. Dan media bowling adalah media pembelajaran yang berupa permainan. Peserta didik dapat melakukan permainannya sendiri dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh pendidik. Maka dari itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najlah Hidayati. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat rolling ball. Yang pertama, ada kertas karton tebal, ada styrofoam, ada kertas manila, ada penggaris, ada kertas origami, ada label nama, pensil, ada penghapus, ada bola pingpong, ada gunting, ada double tip, dan ada aqua gelas kosong 6 biji, dan yang terakhir ada paku. Sekian alat dan bahan yang kami butuhkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan rolling ball sebagai media pengembangan pembelajaran Madrasah Sanawiyah yang akan dijelaskan oleh kita berdua, yaitu saya Nur Khalifah dan Saya Najlah Hidayati. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Najlah Hidayati. Baik, langkah pertama kita akan membuat tempat wadah untuk masuknya bola dan tempat wadah pertanyaan. Yang pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan aqua gelas dan ambil kertas origami, lalu kita rekatkan double tip di belakang kertas origami seperti ini. Lalu kita tempelkan ke bagian depan aqua gelas
hingga seperti ini. Lalu kita potong bagian belakangnya, bagian bawah sesuai dengan ukuran aqua gelasnya. Setelah selesai membungkus aqua dengan rapi dengan menggunakan kertas origami, kita lanjutkan untuk mengulangi membuatnya sampai 6 wadah. 2 untuk soal yang mudah, 2 untuk soal yang sedang, dan 2 untuk soal yang sulit. Setelah selesai, di sini saya akan memberi tanda di bagian depan kertas. Yang pertama, untuk warna pink, kita tandain dengan soal yang sedang. Dan untuk warna hijau, kita tandain untuk soal yang mudah. Dan yang terakhir, untuk wadah yang warna oranye, kita tandain dengan sulit. Sekian pembuatan wadah untuk tempat soal dan masuknya bola. Terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan papan rolling ball. Untuk membuat papan rolling ball, yang pertama kita butuhkan yaitu ada penggaris, pensil, dan juga styrofoam. Untuk styrofoamnya kita buat pola terlebih dahulu agar paku yang akan dimasukkan pada styrofoamnya dapat disusun rapi. Nah, untuk polanya kita buat 5 x 6 cm. Setelah selesai membuat polanya, yaitu hasilnya seperti ini ya. Untuk panjang setiap jaraknya yaitu 5 dan di bawahnya 6. Selanjutnya yaitu kita siapkan kertas karton tebal untuk membuat penyangga dari styrofoam, yaitu samping, kiri dan kanan, dan juga belakangnya. Untuk kertas karton tebalnya biasa kita buat pola terlebih dahulu agar terlihat rapi dan juga terlihat bagus untuk dilihatnya. Selanjutnya kita buat pola. Untuk pola penyangga samping ukurannya yaitu 6 x 53 cm. Dan untuk alas dari styrofoam tersebut kita buat 40 x 59 cm. Ayo kita buat polanya. Dan polanya seperti ini ya. Lalu setelah pola jadi, kita gunting kertas karton tersebut, karton tebal ini sesuai pola yang sudah kita gambar. Selanjutnya yaitu kita buat kertas manilanya, dibuat pola untuk membaluri kertas karton tebal agar terlihat bagus dengan manila warna biru. Dan buat pola seperti biasa, kita buat pola terlebih dahulu.
Setelah langkah-langkah pembuatan media rolling ball selesai, hasil akhir dari media pembelajaran rolling ball ini yaitu seperti ini. Bentuk dari media pembelajaran rolling ball itu akan seperti ini. Di sini ada wadah yang berisikan pertanyaan, yaitu di sini ada 3 tingkatan, ada sedang, mudah, dan juga sulit yang akan dijawab oleh para peserta didik. Sekian langkah pembuatan media pembelajaran rolling ball. Selanjutnya, saya Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana menggunakan media pembelajaran rolling ball. Sebelum memulai menggunakan media pembelajaran rolling ball ini, langkah pertama yang dilakukan oleh siswa yaitu siswa memulai permainan dengan menggunakan bola pingpong yang sudah disediakan oleh guru. Lalu siswa disuruh untuk menyanyikan lagu. Contohnya itu seperti lagu Balonku Ada 5. Sambil memindahkan bola pingpong ini kepada teman yang ada di sebelahnya secara bergiliran. Ketika lagu yang dinyanyikan selesai, siswa yang mendapatkan bola terakhir ini akan disuruh maju untuk memainkan media pembelajaran rolling ball ini. Ketika siswa sudah maju, siswa akan meletakkan bola pingpong ini pada papan media pembelajaran rolling ball. Lalu siswa menunggu bola tersebut turun sampai ke wadah yang berisikan pertanyaan. Yaitu di sini ada 3 kategori pertanyaan, ada mudah, sedang, dan juga sulit. Contohnya itu seperti ini ya. Nah, di sini selanjutnya tata cara selanjutnya yaitu ketika bola pingpong sudah turun dan masuk pada wadah yang berisikan pertanyaan, siswa akan mengambil pertanyaan tersebut. Setelah siswa mengambil pertanyaan dari wadah yang berisikan pertanyaan ini, siswa akan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di depan secara lisan. Di sini contohnya itu seperti di sini ada contohnya, sebutkan niat sholat Jumat. Nah, siswa yang ada di depan ini akan menyebutkan niat sholat Jumat di depan secara lisan. Setelah siswa yang di depan ini selesai menjawab pertanyaan tersebut, siswa tersebut akan menunjuk siswa lain secara acak untuk melanjutkan permainan menggunakan media pembelajaran rolling ball ini, dan seterusnya. Setelah permainan selesai dan jawaban sudah terjawab semua, di akhir guru akan sedikit menjelaskan tentang materi tersebut agar dapat menguatkan jawaban-jawaban dari para siswa. Sekian tata cara menggunakan media pembelajaran rolling ball. Saya Hairul Amalatinisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat media pembelajaran rolling ball. Tujuan yang pertama yaitu untuk lebih meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Selain itu diharapkan media ini siswa dapat lebih mudah untuk memahami tema yang berkaitan dengan mata pelajaran. Yang kedua, mempermudah pendidik untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Yang terakhir, mewujudkan situasi pembelajaran. Yang selanjutnya manfaat. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal kalah dan menang. Yang kedua, memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang keempat, melalui media rolling ball ini, peserta didik dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan pada diri sendiri. Yang kelima, untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana siswa dapat menangkap pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya.
Leti akan sedikit menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran rolling ball. Untuk yang pertama, kelebihannya yaitu media ini dapat digunakan di dalam, di luar kelas, atau dalam pembelajaran daring. Yang kedua, penggunaan media ini tidak memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan kepada anak. Selanjutnya, media rolling ball ini dapat dipakai di semua materi pelajaran dan pemakaiannya pun dapat berulang-ulang. Yang keempat, memotivasi siswa agar terus belajar karena belajar adalah hal yang menyenangkan dan mengasyikan, bukan lagi sesuatu yang hanya harus terpaku pada lembaran-lembaran soal ulangan. Yang kelima, media rolling ball ini sangat efektif untuk mengulang atau mereview pelajaran yang telah diberikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik akan mengalami kesulitan dalam bermain. Nah, kesulitan dalam bermainnya itu seperti apa? Anak-anak itu akan sulit untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Terus, lalu yang kedua, proses pembuatannya harus penuh ketelitian. Nah, karena jarak antara paku dengan pakunya itu harus dengan teliti ya. Jika tidak teliti, bola itu tidak akan sesuai berjalannya. Terus, lalu yang ketiga, biaya produksinya masih relatif mahal. Dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain, biasanya itu menggunakan kertas. Nah, media rolling ball ini menggunakan paku. Nah, jadi biayanya itu masih relatif mahal. Lalu yang keempat, jika terdapat siswa yang cenderung cepat bosan, maka ia akan kehilangan minat untuk bermain. Karena permainannya itu hanya menjatuhkan bola dan mengambil soal. Jadi kemungkinan jika ada anak yang cepat bosan itu akan kehilangan minat untuk belajar. Penjelasan materi tentang rolling ball sudah kami jelaskan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan tingkah laku yang kami lakukan. Mungkin cukup sekian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.